Baik, kita mulai pertemuan pagi ini dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, ini pesertanya beda ya dari yang kemarin ya? Beda, Bang. Oh, beda ya. Oke. Mungkin saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Irfan, Ahmad Irfan Pratama dari alumni PB juga, angkatan 52, tapi ya mungkin yang paling tua nih di sini nih. Nah, kemarin baru ngisi briefing 2 kali pertemuan ini sih. Jadi mungkin teman-teman masih belum kenal gitu ya. Dan di sini saya boleh request open cam nggak semuanya? Ini yang saya kenal nih ada Robi, ada Fatan, ada Ayubi tadi. Kalau Ayubi di Serambi Mekah, saya di Pulau Seribu Pura, kata orang. Aduh. Dekat pantainya bukan, gitu Bang? ya. Bukan Kenapa, ya? Min? Dekat pantainya bukan, Bang? Deket. Jadi kalau di sini tuh yang daerah muslim gitu memang di pesisir gitu tempatnya. Jarang banget kalau ada daerah muslim yang di pertengahan pulau kayak gitu. Memang di pesisir sih biasanya. Ini Afif kemarin ikut di sini juga ya, Afif ya? Iya Bang, benar. Oke. Yang lain open cam dong. Ahyana Takia. Panggilannya siapa? Bentar, Pak. Takia. Ya. Oke. Oke, Januari tadi siapa panggilannya? Jajan. Ijan, Bang. Oh, Ijan. Iya. Masa Jajan sih. Oke, ini ada Aska. Ini angkatan berapa ya? 55. Saya 57. Oh, 57. Oh iya, sekarang 58 ya? Iya. Kalau ada 6 tahun dari saya masuk kuliah. Fatan, Adit, Dava, yang lain? Saya 56, Bang. Siapa? Januari 56. Iya. Oke, 56. Oke. Nanti Fatan sama Robi dan yang lain, Dava, Abi, kalau udah bisa on cam, dibuka aja ya kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi tahsin kita hari ini masih di makhrajul huruf. Di sini mungkin ada LPQ juga ya yang udah hatam ya mungkin materinya. Di sini saya coba share screen slide dari LPQ. Mungkin ini rada beda susunan materinya ya, agak beda sama yang kurikulum yang ada di PAI. Cuman ya kita coba aja lah. Tunggu. Ini pertemuan 67 ya, Min ya? Iya. Oke. Gimana, Bang? Iya, Pertemuan ke-6 sama 7 ya? Sip, udah kelihatan belum? Udah ya. Oke, kita masih di makhrajul huruf, teman-teman. Kita review sedikit dulu ya untuk makhrajul huruf. Ada yang masih ingat makhrajul huruf itu secara garis besar dibagi jadi berapa? Boleh open mic yang tahu secara garis besar tuh ada berapa pembagian untuk makhrajul huruf. Muhammad Askanur, boleh open mic? 5 bukan? 5, ya betul. Salah satunya apa, Aska? Ini apa? Tenggorokan. Tenggorokan. Bahasa Arabnya tahu? Al-khalqu. Al-halqu ya. Oke. Ya.
Oke, sip. Makasih Aska. Ijan. Al-Jawf, Bang. Al-Jauf. Oke, rongga mulut. Al-Jauf ada berapa huruf? Al-Jawf ada berapa huruf? Saya kurang tahu sebenarnya. Saya kurang tahu. Oke, Al-Jauf itu ada 3 ya. Jadi Al-Jauf atau rongga mulut itu ada 3 huruf, yaitu huruf-huruf mad. Ya, huruf mad. Apa aja tuh huruf mad? Jan. Huruf mat. Ya. Ya, Oh, wow. Wow bukan. Wow, ya wow, oke, betul. Wow. Wow. Terus. Wow. Satu lagi ya, huruf mat ya. Coba. Yang menyebabkan huruf menjadi mad. Alif bukan, Bang? Alif. Oke. Ya, jadi itu yang dari Al-Jauf. Terus tadi kan ada 5 tuh, baru 2. Ahyana Takiyah. Ahyana Nantakia. Ahya Hanan. Panggilnya siapa tadi? Ahya, Bang. Ahya. Oke, Ahya. Ada itu. Syafatan. Asyafatan. Asyafatan atau kedua bibir. Apa aja hurufnya? Ada fa, ba, mim, wawu. Oke, fa, ba, mim, wawu. Terus baru 3 ya? Oke, lanjut lagi dah. Siapa nih ya? Afif. Iya bang. Alisan. Alisan. Oke. Monggo salah satunya aja, Alisan. 3 deh, 3 di antaranya. Jim, Sya, Ya. Oke, Jim Syaya. Dari mana tuh keluarnya? Tengah-tengah lidah. Tengah lidah. Sip. Yayang Adit. Ya kak. Oke, satu lagi. Dit. Al-Khayshum. Al-Khaysum. Apa aja hurufnya? Ada Al-Khaysum. Al-Khayshum rongga hidung. Rongga hidung. Hurufnya apa aja tuh? Ingat? Udah masuk ke yang lain ya kak? Al-Khayshum itu biasanya yang guna-guna. Ya, oke, betul ya. Huruf-huruf penyebab dengung ya atau gunnah itu di Al-Khaysum. Atau ada menyebut Al-Khaysum ini makhraj pelengkap gitu. Jadi bukan makhraj utama. Ya, jadi dia makhraj pelengkap aja karena dia hurufnya kan ada nun dan mim. Jadi nun dan mim itu kan, mim itu dari kedua bibir ya keluarnya. Nun itu dari ujung lidah kan keluarnya. Gitu. Nah, dia akan keluar dari Al-Khaysum ketika dia berbunyi dengung. Itu bukan sebagai huruf aslinya tapi dengungnya itu yang keluar dari Al-Khaysum itu. Ada yang menyebut dia sebagai makhraj pelengkap, ada yang makhraj utama. Cuman itu ya nggak jadi masalah ya karena itu cuma teori aja. Yang penting kita bacanya udah bener. Oke, di sini materi kita ada to, da, ta, dan sa, za, lo. Ini materinya, ini huruf-hurufnya semua keluar dari ujung lidah, ya. Ujung lidah itu dibagi jadi berapa huruf? Ada yang tahu? Sorry, berapa tempat? Ada yang masih hafal? Kemarin sih ya saya reviewnya 2 minggu yang lalu. Ada yang tahu? Kalau yang 4 tahu, bukan. gimana? Dibagi Jadi 4 bukan. 4. Oke, ya. Yang pertama itu ujung lidah bertemu sama langit-langit. Ya, itu ada hurufnya la, rona. Kemudian ujung lidah maju dikit tuh, kalau tadi kan langit-langit. Ini sambil dibayangin aja ya. Langit-langit maju dikit ke gigi seri atas. Yang ta, da, to. Nah, bertemu dengan gigi seri atas. Itu. Terus dari atas kita ke bawah. Wait.
Suara saya macet-macet nggak ya? Lancar nggak? Lancar ya? Tadi agak macet. Agak macet ya? Iya, tadi ada notif soalnya. Ini koneksinya. Oke, ini ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Terus kita ke bawah nih dari atas. Tadi kan langit-langit, gigi seri atas, baru kita ke bawah. Sorry, ini masih gigi seri atas juga, tapi di ujung gigi. Terus lidahnya dikeluarkan sedikit ya. Jadi ujung lidahnya dikeluarin sedikit. Terus disentuh ke ujung gigi seri atas. Ini sa, za, lo. Ya, hurufnya ada 3 juga. Sa, za, lo. Nah, sama satu lagi nanti yang kita pelajari adalah sa, za, dan so. Ya, sa, za, so. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini. Ta, da, o. Coba Abi Fatur Rahman. Ya bang. Oke, boleh bisa ini nggak? Bisa buka kamera nggak, Abi? Panggilnya siapa? Rahman, Abi? Iya aja Abi. Abi. Oke. Lagi mode hemat kuota bang. Hemat kota. Oke. Coba ta. Apa? Ta. Ta. Ikutin saya. Ta. Ta. Tati tubat. Tati tubat. Oke. Nah, di huruf ta ini teman-teman perhatikan ya, nanti mahasiswa bimbingan lagi ya namanya. Mahasiswa 58-nya ya, junior-juniornya, nanti diperhatikan pelafalan huruf ta ini jangan sampai kayak huruf C. Maksudnya gimana? Ketika dia disukunkan, kesalahan umum yang terjadi ketika ta ini disukunkan, bunyinya itu menjadi bat. Nah, ada basahnya di sana, ada beceknya tuh, bat. Harusnya dia cuman udara aja yang keluar, jadinya bat. Nah, kayak gitu. Jadi ta ini punya sifat hamas ya. Cuman ini teman-teman nggak usah nggak usah dijelasin secara teori ya sama juniornya nanti tuh secara teori ini sifat hurufnya kayak gini jadi kayak gini, nggak usah gitu. Mereka kayaknya nggak perlu hafal ya, kecuali memang yang sudah expert dan ya dia udah selesai dengan talakinya gitu, yang udah fasih bacaannya ya nggak apa-apa sih diajarin teori. Cuman kalau untuk yang masih terbata-bata atau masih baru bisa lancar bacanya kayak gitu, tinggal perbaiki dikit-dikit aja gitu, sebutin kesalahannya baru kasih tahu yang benernya kayak gimana kayak gitu. Nah, di huruf ta ini kesalahan umum yang terjadi ya, umumnya ya, dia bunyinya tuh bat kayak gitu. Harusnya karena dia punya sifat hamas itu artinya nafasnya itu berhembus, nafasnya itu ketika kita mengucapkan atau ketika dia disukunkan, ada nafas yang berhembus gitu, ada angin yang keluar dari mulut gitu. Nah, salah satunya yang punya sifat hamas ini adalah huruf ta. Jadi ketika dia disukunkan, yang keluar itu hamesnya, nafasnya, ya udaranya yang keluar, bukan suara beceknya. Gitu. Jadi suaranya jadinya bat, kayak gitu. Ya, jadi suaranya udah ketahan tuh bat, tapi hamesnya dikeluarin bat, kayak gitu. Jadi jangan lagi ada bat, kayak gitu ya. Ini huruf ta. Oke, selanjutnya gantian deh. Siapa lagi ya? Jadi Abi udah. Amin. Amin asisten juga, Amin? Enggak, Bang. Pengganti. Oke, nggak apa-apa lah. Izin, Bang. Coba huruf dal, Min. Bad. Dal. Dan. Da. Dan. Wah, lagi ribut nih, Bang. Lagi ribut.
Enggak apa-apa. Dadidubad. Dadidubad. Oke, udah. Sip. Makasih Amin. Jadi huruf dal ini nggak sering sih ya salahnya karena dia cukup mudah pelafalannya dan kesalahan umumnya juga jarang sih. Paling yang biasanya kurang itu di kolkolahnya gitu ya. Dadidubad. D-nya itu nggak ada. Ya, ditahan kolkolahnya, ditelan gitu. Jadi nanti coba perhatikan kolkolah juniornya, adik-adiknya udah keluar atau belum gitu ya. Untuk yang dal. Sekarang yang to. Nah, ini yang agak susah. Huruf to. Azka. Azka mah udah tuh dia. Nggak jadi Azka. Ayubi. Ayubi ini saya lihat kemarin tilawah di ini ya. Gimana tuh kemarin? Yang acara tuh di Mawa kayaknya. Seminar. Iya, seminar. Ya, lupa saya mah acara apa tuh kemarin. Oke. Seminar politik. Oh iya benar Menlit ya. Iya. Leader. Oke. Mangga Ayubi, huruf to. Ti tu bato. Oke, sip. Huruf to, teman-teman. Di sini memang relatif susah ya pengucapannya huruf to ini karena dia punya sifat itbaq dan isti'alah ya. Jadi dia sedikit berat secara teori. Itu nanti teman-teman kalau mengucapkan huruf to ini pangkal lidahnya diangkat. Gimana cara ngangkat? Gimana cara taunya kalau udah terangkat atau belum? Teman-teman simulasikan coba kayak kecekek. To. Nah, kayak gitu. Jadi kayak lagi kecekek gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi huruf-huruf yang bersifat isti'la dan itbaq itu kita angkat pangkal lidah biar dia jadinya tebal ya. Jadi to ini bukan sekedar pengucapan huruf T terus dikasih vokal O jadi to enggak gitu ya. Jadi harus tebal, harus isti'la itu. Tapi di sini teman-teman kalau nanti memang susah ya membedakan antara dia udah isti'la atau belum, udah tebal atau belum. Itu memang susah. Jadi setidaknya teman-teman cek di sana huruf to ini dia nggak punya hamas ya. Dia nggak kayak ta. Nggak kayak ta tadi. Ta ini dia hamas, ada nafas yang berhembus di sana. Kalau to ini kebalikannya dia jahar. Jadi kebalikan sifat hamas itu adalah jahar. To ini nggak ada nafas yang berhembus gitu. Jadi kalau misalnya dia pengucapannya cuman sekedar huruf T terus dikasih vokal O, maka dia akan ada nafas yang berhembus. To, kayak gitu. Nah, coba Robi. Ada Robi. Ada nggak? Ada, oke. Boleh buka kamera, Bi? Oke, sebentar nggak? Oke. Mana ya? Asik deh. Kelihatan nggak? Mana mukanya? Terus. Ada. Tunggu. Mana? Terus. Sinyal saya kayak ini. Wah. Suara saya macet-macet nggak? Masih aman. Nah, ada. Sip. Oke. Soalnya di sini tuh muka kalian tuh kayak robot-robot gitu. Nah, sip dah. Normal. Oke. Coba bedakan. Ini buat yang lain juga ya, cuman yang jawab mah Robi aja gitu. Jadi biar yang lain juga dengar gitu.
Coba bedakan nih, yang mana antara satu sama yang kedua, yang mana yang benar pengucapan huruf to-nya. Oh, Ya. To. O. Sama ya? Beda nggak, Bi? Beda nggak, Bi? Sekali lagi coba, Kak. Sekali lagi. Bentar. To. O. Beda dikit lah. Beda dikit. Yang mana yang benar, Bi? Kalau Anda denger yang kedua. Yang kedua. Oke. Ya, jadi yang kedua yang benar ya. Coba ulang lagi. Biar lebih jelas. Tuh, ini apa nih? Oh, enggak deng. Oke. Coba ulang lagi. Ulang lagi ya. Boleh tuh dijawab di ini, di komen. To. To. Jawaban bisa dimulai dari sekarang. Yang mana, Bi? Oh, yang tadi yang kedua, yang selanjutnya itu yang satu. Yang satu ya, oke benar. Ya, yang satu. Oke, ini kayaknya udah mulai bisa lah ya ngebedain gitu. Jadi kalau dia ada hamas, to, kedengeran ada kayak gitu, ada nafasnya gitu. Kalau dia nggak ada hamas, sorry itu masih salah. To. Nah, nggak ada hamasnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kesalahan umum di to ini masih ada hamesnya gitu ya. Nanti selebihnya teman-teman untuk yang tebal tipisnya itu nggak usah dulu lah ya kalau untuk santri. Kalau untuk anak asistensi ya, kecuali yang memang udah fasih bacaannya dan memang tinggal butuh penyempurnaan aja gitu. Jadi kalau misalnya yang masih baru lancar ya nggak usah dituntut banyak-banyak lah ya. Yang penting dia matnya konsisten, panjang pendeknya, terus lancarnya dia udah lancar bacanya kayak gitu. Nah, jadi nggak usah dituntut harus sifatnya udah bener dan lain-lain kayak gitu. Nanti kalau misalnya setelah asistensi dia mungkin bisa belajar lebih lanjut di LPQ kayak gitu. Oke, lanjut dulu di makhraj selanjutnya. Ada di sini makhrajul huruf, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya, atau ujung lidahnya keluar sedikit gitu biasanya dibilangnya ya. Nah, di sini ada huruf sa, za, lo. Sa, za, lo. Nah, di sini makhraj ini yang sering sekali salah di sini teman-teman. Jadi harus diperhatikan nanti adik-adiknya jangan sampai salah. Coba Adit dong. Adit ya, bisa buka cam. Oke. Ya. Coba huruf sa, Adit. Sa. Sa. Lagi. Sa. Sa. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ya, sip. Nah, di huruf sa, teman-teman, jangan sampai, ini ketiganya sih ya, bukan cuma sa aja. Tapi za dan lo juga, jangan sampai ada bunyi desis. Ada sa, za, zo, misalnya. Kayak gitu. Jangan sampai ada z, kayak gitu. Itu jangan sampai ada. Karena suara-suara desis itu salah satu sifat huruf, namanya sifat huruf sofir. Ya, sofir, bunyi desis atau suara burung kalau secara bahasa mah ya. Nah, jangan sampai ada suara desis itu ketika pengucapan 3 huruf ini ya, karena nanti ada huruf lain yang punya sifat itu gitu. Di sini dia nggak boleh ada suara desis itu gitu. Jadi ujung lidahnya tuh harus keluar terus nyentuh gigi seri atas, nyentuh ujung gigi seri atas ya. Harus melet ya, kudu melet tuh. Sa, za, lo, sa. Yang rawan terjadi tadi
sa, disamakan kayak sa ya, huruf sa ini. Jadi diperhatikan aja di sebelah desisnya itu, di bagian desisnya. Lanjut ke huruf zal. Dafa. Iya Kak. Oke. Dafa 2 minggu lalu sini juga ya, sama saya juga ya? Enggak? Lupa Kak, maaf. Lupa, oke. Iya. Coba boleh buka kamera. Kelihatan nggak? Sip, aman. Oke, coba huruf za. 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 Oke, lagi. Za. 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 Coba ditahan nih. Ujung lidahnya keluar. Ujung lidahnya keluar. Agak keluar. Muka saya kelihatan nggak di sana? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, keluar. Terusan. Za. Za. Lagi. Za. Lagi. Za. Tahan dulu. Za. Za. Oke. Zari zubaz. Zati zubaz. Oke, ya. Za ini rawan salahnya itu dia dilafalkan dengan za. 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 Nah, kalau udah salah nih ya, za jadi za, sa jadi sa. Nah, itu kan hurufnya beda ya. Sa dan sa itu beda huruf tuh. Za dan za itu huruf yang beda juga. Nah, ini bisa terjadi kesalahan arti gitu. Maknanya udah beda gitu. Bisa jadi dia maknanya berubah jadi makna lain, atau bisa jadi maknanya hilang gitu. Di Al-Quran ketika dia baca, bisa jadi yang tadinya artinya itu A jadi artinya B gitu. Atau yang tadinya artinya A pas diganti karena salah, dia nggak ada artinya gitu. Nah, ini termasuk ke kesalahan yang berat gitu. Jadi mohon diperhatikan ya nanti santri-santrinya itu, adik-adiknya diperhatikan di makhrajul huruf ini. Terus huruf lo. Lo. Nah, huruf lo ini sama kayak huruf to tadi di sini. Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan Bang, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, huruf lo ini sama juga kayak huruf to tadi. Dia punya sifat itbaq dan isti'la. Jadi harus terangkat nih pangkal lidahnya. Tapi teman-teman mungkin nggak perlu perhatikan di bagian sananya ya. Cuman kesalahan umum di lo ini dia jadinya zo. Zo. Ada z. Kayak bunyi tawon lebah lagi terbang. Nah, zo. Nah, jangan sampai ada ya. Nggak boleh ada desis di 3 huruf ini. Ya, lo. Makhrajnya itu ujung lidahnya keluar nyentuh gigi seri atas. Nah, itu diperhatikan ya. Lo. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang selanjutnya. Huruf selanjutnya itu huruf nggak ada? Belum, Bang. Belum. Oke, saya ganti slide dulu.
Udah kelihatan belum? Udah, Bang. Udah ya. Bang. Oke, ini huruf selanjutnya. Sa, za, so. Keluar dari ujung lidah, hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Gigi depan bagian bawah. Ya, hampir bertemu. Coba teman-teman rasakan sendiri ya. Za, sa, so. Nah, ini ujung lidahnya hampir ketemu sama gigi seri bagian bawah. Ya, walaupun bunyi desisnya bukan dari sana ya. Tapi secara teori ya kayak gini lah dijelasinnya. Gitu. Nah, ini dia huruf-huruf yang tadi punya sifat sofir atau yang punya sifat bunyinya desis kayak des. Nah, ini dia hurufnya gitu ya. Selain huruf ini nggak boleh ada desis gitu. Ya, nggak boleh ada desis, nggak boleh ada sofir. Yang tadi tadallo itu ya, nggak boleh ada desisnya. Saya mau nunjuk lagi. Amin, Amin udah. Fatan. Ya, Bang. Oke, Fatan. Coba za. Za. Zazi zubaz. Zazi zubaz. Oke, sip. Nggak banyak salah ya kalau di za ini teman-teman. Jadi apa ya salahnya? Nggak sih, kayaknya saya selama ngajar juga jarang ketemu yang salah di za. Kita lanjut ke huruf sa. Ijan. Ya, Bang, hadir, Bang. Oke, tunjukin mukanya dong. Oke, bentar, Bang. Mana ini? Huruf sin. Ya, ini mah S biasa ya, huruf sin. Coba. Udah, Jan? Udah, Bang. Oke. Sa. Sa. Sasi subas. Sasi subas. Ya. Oh ya, huruf sa. Ini tuh saya beberapa sih nggak sering ya. Beberapa pernah ketemu nih sama santri yang pengucapan huruf sa-nya ini kayak S, desisnya tuh nanggung gitu, kecil. Coba bedakan. Nah, beda ya. Beda nggak sih kalau di sound? Beda, Bang. Beda ya. Nah, kayak gitu. Jadi rada nanggung gitu desisnya. Jadi harusnya bukan. Jadi desisnya itu dipakai di ujung lidahnya. Ujung lidahnya tuh disentuhin ke apa namanya? Hampir menyentuh gigi seri atas. Nah, itu biasanya yang salah ya. Selain itu saya nggak ketemu sih kesalahan yang lain gitu ya. Cuman itu juga jarang ya untuk di sa ini. Jadi relatif mudah pengucapannya. Nah, di huruf sod ini baru yang agak sulit. Coba saya mau Wiko Nurrahman. Iya, Bang. Oke. Boleh lihat wajahnya. Wiko. Oke. Coba so. 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 Oke. Lanjut dulu. So si subas. So si subas. Ya. Nah, di sini Wiko dan yang lain, so ini bukan huruf sin. Sya ya. Huruf sin yang kayak sin tapi ada titiknya 3 tuh. Nah, sin. Nah, sod ini bukan huruf sin. Jadi bunyinya bukan so, bukan so, tapi so. Dia makhrajnya sama nih ketiganya ya. Jadi makhrajnya sama. Kalau shin tadi itu kan makhrajnya itu ada di tengah lidah ya. Tadi ada tengah lidah itu ada ja,
ya, dan huruf sya. Ya, itu ada di tengah lidah. Sedangkan huruf sod ini enggak di tengah lidah gitu. Jadi mereka beda makhraj. Nah, pengucapannya juga harus beda tuh. Nah, kesalahan yang umum terjadi itu sho, sho. Nah, jadi kayak sya, cuman vokalnya diganti o, jadi sho. Nah, itu yang sering terjadi ya di huruf sod. Nah, gimana yang benarnya? Jadi yang benarnya itu dia kayak S, kayak sin biasa, kayak sin yang ini. Cuman lagi-lagi dia itu punya sifat yang sama seperti huruf O dan huruf Lo. Dia punya sifat isti'la dan sifat itbaq. Makanya dia suaranya berat gitu. Enggak cuman sekedar sin diganti vokal O. Enggak cuman sekedar so, tapi so. Ya, isti'la dan itbaq kayak kecekek ya. So. Kayak so. Nah, itu. Jadi sama kayak S biasa, kayak sin biasa. Sama, desisnya sama. Cuman bedanya tadi dia punya sifat isti'la dan itbaq tadi. Jadi bunyinya itu agak berat. So, say, bukan si. Say. Itu kenapa dia suaranya pas dia kasroh say, jadi kayak ai. Nah, karena tadi pangkal lidahnya terangkat, baru pas kasrohnya muncul turun gitu. Jadi say sama kayak tadi tai, bukan sekedar ti tapi li. Nah, itu. Jadi itu sifat isti'la dan sifat itbaq. Ya, nanti kalau untuk sifat-sifat huruf itu nggak usah teman-teman ajarin ya. Maksudnya boleh sih ngajarin, tapi untuk mahasiswa yang memang sudah fasih bacaannya gitu. Takutnya nanti kalau diajarin malah dianya bingung. Susah ya ternyata belajar Quran, nah kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja lah ajarinnya gitu. Nah, kalau saran saya untuk di huruf shad ini cukup sampaikan bahwa shad ini bukan huruf sin, jadi pengucapannya bukan sho, tapi sama kayak huruf sin biasa, jadi so gitu. Nggak apa-apa lah, awal-awal ajarin dulu kayak so, kayak so aja biasa, nggak usah pakai show. Nah, gitu ya. Jadi ini kesalahan umum di huruf shad. Ini yang banyak ya di huruf shad ini. Za dan sa ini jarang sekali yang salah bacanya. Oke. Itu materinya. Ada pertanyaan? Belum ada juga, Bang. Belum ada juga. Oke, nah ini ya untuk teman-teman. Wiko boleh coba ngulang huruf so-nya. Oh, boleh. Coba. Jadi itunya kita tadi awalnya kayak cek dulu gitu ya Bang, biar masih ya, udah angkat gitu. Iya, kayak kecekek ya sih, benar. Coba. So si subas. Coba si. Nah, ini yang diperhatikan juga ya teman-teman. Yang lain juga ya, yang lain nih. Bukan cuman huruf shad tadi, tapi semua huruf isti'la. Semua huruf itbaq. Jadi huruf itbaq itu ada 4. Huruf to yang tadi ya, huruf to, huruf lo, terus huruf shad ini sama huruf dod. Nah, itu huruf itbaq. Nah, ketika pelafalan keempat huruf itbaq ini, kalau dia fathah kita tuh enggak monyong, enggak so. Nah, enggak gitu. Su. Nah, kalau dhammah baru dia
Putus ya? Udah nyambung belum? Udah bang. Udah aman. Oke. Nah, jadi kalau dia fathah, kalau dia o, dia enggak so, tapi so, say, say. Jadi enggak main di bibir tuh, enggak si, enggak. Kalau dia domah baru so. Nah, kalau kasroh enggak, jadinya sui. Enggak, tapi tetap nyengir juga masih bisa. Say. Nah, bisa enggak? Coba Wiko. Jadi kita tetap kalau kasroh kita nyengir gitu ya bang. Iya, nyengir. Karena karakter ini dasar ya. Ini dasar nih. Fathah dan kasroh itu kita kan harus buka buka ini samping bibirnya harus kebuka gitu. Jadi coba ini masing-masing ya, coba teman-teman praktekkan nih. U I A, U I A, U I A. Nah, jadi pas I itu kan I kan gini nih, lebar gini nih. Nah, pas A dia sama lebarnya. U I A. Jadi pas so dia juga tetap lebar. So, say. Nah, A, ba, ta, sta. Nah, jadi tadi Wiko nanya apa ya? Tadi nanya apa Wiko? Itu bang, tadi kan pas kalau abang kan pas baca suinya itu apa sih tetap nyengir gitu kan, si bibirnya tuh nggak main. Nah itu suka kayak kalau Wiko kan tadi masih si gitu kan dari yang jadi nyengir gini. Nah itu gimana biar bisa bener bang? Oke, ya jadi kalau I kan karena dia harokatnya itu kasroh ya, jadi kan tetap nyengir. Nah makanya ketika si itu kayak ada wi gitu ya, karena yang main itu adalah pangkal lidah bukan di bibir gitu. Karena pangkal lidahnya tadi tuh dia kalau misalnya ini tuh langit-langit ya, kalau ini tuh langit-langit, terus ini tuh lidah nih, ini ujung lidah nih, ini pangkal lidah yang sini pangkal lidah. Jadi tuh pangkal lidahnya tuh naik gini, terus say kayak gitu. Jadi dia awalnya tuh naik, awalnya di atas say, pas kasrohnya muncul baru dia turun jadi say. Nah, kalau kita mainnya di bibir ya beda lagi suara sui kayak gitu. Harusnya say. Kayak gitu Wiko dan yang lain juga. Nah, kalau ini memang butuh praktek, memang butuh pembiasaan ya. Jadi nggak langsung 2 jam pertemuan langsung bisa, enggak gitu ya. Karena saya juga berapa tahun ya? 2 tahun. Ya, mungkin 2 tahun. Dan juga kadang masih salah, masih kepleset juga kalau pas baca gitu. Cuman kan ya kita harus belajar terus gitu ya. Gimana caranya biar nggak salah-salah lagi gitu. Jadi teman-teman ya harus dibiasakan nanti gitu pas baca Quran tilawahnya disempurnakan terus. Kalau misalnya nggak ada forum kayak gini, teman-teman cari aja tuh YouTube cara orang bacanya. Kan sekarang banyak juga tuh tutorial tahsin gitu ya. Nah, teman-teman cari aja gitu. Kayak gitu. Oh ya, satu lagi ya masih berhubungan dengan yang tadi ya. Jadi teman-teman kalau forum kayak gini nih, tahsin kayak gini tuh sebenarnya memang cuman buat evaluasi doang gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pas baca salah, terus dievaluasi nih sama pengajarnya, sama instrukturnya gitu. Nanti yang membiasakan diri teman-teman ya bukan pertemuan kayak gini, tapi teman-teman mandiri sendiri gitu ya di tilawah-tilawah harian gitu. Jadi nanti pas pertemuan selanjutnya, oh evaluasi kemarin tuh udah disempurnakan gitu. Lanjut lagi ke evaluasi selanjutnya kayak gitu.
Jadi teman-teman nanti dibiasakan aja gitu ya, dilatih tahsinnya. Oke. Gimana Wiko? Iya Bang, tapi masih harus dilatih lagi. Ya, oke. Ya, buat yang lain juga sama-sama dilatih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Amin, Amin. Gimana, Min? Ini udah? Bang Irfan, boleh Ya. nanya gak Bang? Batan, mangga, boleh. Ini Bang, apa namanya? Saya pernah nemu kasus, jadi teman saya mungkin dia cadelnya cadel S, beda banget ya. Tunggu, Jadi cadel S itu gimana? lebih kepada S itu dia bunyinya at gitu, lebih kepada taknya gitu. Lidahnya ke depan gitu, lidahnya ke gigi. Kalau saya ya, atas. saya tuh dengernya dia at gitu. Jadi kalau ngomong S itu S gitu. Iya. Jadi kan ada beberapa huruf di hijaiyah itu kan ada S-nya gitu ya, konsonan S-nya. Mosin itu jadi banyak huruf yang mungkin kurang tepat jatuhnya. Itu kalau nemu yang cadel-cadel seperti itu gimana ya? Ada saran nggak Kang? Oke. Nggak hanya S sih Kang, kayak unik sih. La atau L gitu kan juga ada yang cadel. R kalau umumnya kan R ya Kang. Kayak saya nih Iya, R. biasanya mah R. Biasanya Biasanya R. Ini R. saya pernah nemu cadelnya L, ada juga yang S. Nah S ini yang nggak L umum. gimana tuh? Kalau L itu kayak L. Dia nggak nyentuh L, ya, L. Dia kayak ngangkat gitu lidahnya. L. Itu adik gitu. saya itu L, cadel L. Iya, ada ya. Saya baru ada tahu. kan? Iya, nggak tahu saya solusinya. Ya, oke. Jadi untuk yang unik-unik kayak gitu ya teman-teman ya. Yang L, yang at, terus yang R. Nah, BTW saya juga dulu cadel R. Dulu tapi waktu dari kecil sampai mungkin SMP ya kayaknya. Tiba-tiba tuh waktu SMP, loh kok bisa saya nih? Tiba-tiba bisa gitu. Jadi, wah seneng gitu karena dari kecil tuh kan kayak iri gitu ya ngelihat teman-teman terus dikata-katain gitu. Cadel gitu ya. Tiba-tiba bisa gitu terus pamer gitu kan. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang unik-unik kayak gitu teman-teman minta aja sama dia gitu ya, sama adik-adiknya buat latihan gitu, latihan pengucapan huruf R, terus S, dikasih tahu juga dia S itu makhrajnya dari mana gitu ya, huruf S, sin ya maksudnya bukan S, ya sama aja sih S gitu. Harusnya tuh kamu kalau ngomong S tuh kayak gini loh, lidahnya tuh kayak gini, kayak gini gitu. Ujung lidahnya tuh kemana? Terus tengah lidahnya nyentuh apa kayak gitu, desisnya tuh dari mana gitu ya. Jadi teman-teman kasih tahu itu gitu. Tapi kalau misalnya dia memang belum bisa, insya Allah nggak apa-apa gitu, nggak berdosa gitu ya. Jadi nggak usah ditekan gitu. Yang penting mah kita ngajarin terus mereka mau berusaha gitu ya, mau berusaha untuk menyempurnakan diri gitu sih. Jadi nggak apa-apa sih Fatan kalau misalnya ada yang kayak gitu. Salah satu contohnya itu tadi yang sin tadi ya, S-nya itu nggak sempurna ya kayak tadi karena lidahnya tuh ketahan gitu desisnya. Harusnya mah tapi dia jadinya kayak gitu. Saya beberapa kali sih nemuin kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kasus unik kayak gitu kayak tadi, nggak apa-apa gitu. Minta aja sama dia, kita contohin dan kasih tahu kayak gini loh, yang benar tuh kayak gini. Bisa nggak? Coba praktekin. Oh kayak gini. Mungkin pas kita kasih tahu gitu ya teorinya lidahnya tuh kayak gini nih, harusnya nyentuhnya kayak gini, ujung lidahnya tuh kayak gini nih. Coba deh, ntar udah dicoba. Nah itu udah better, udah lebih baik tuh. Coba dilatih, pokoknya kayak gitu udah caranya kayak gitu. Jadi kasih tahu aja sama dia gitu. Nanti biar dia sendiri yang membiasakan. Gitu. Kayak gitu mungkin Fatan.
Unik juga ya kasusnya. Ya, iya makasih banyak Bang. Oke, sip. Nah, nanti Fatan dan yang lain juga ya. Coba searching di YouTube kah atau di Google gitu, posisi lidah untuk makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf ya. Karena banyak sih kayaknya. Biar teman-teman tuh bisa tahu lebih detail gitu. Kalau misalnya penjelasan lisan kayak gini kan nggak kebayang ya. Lidahnya tuh ujung lidah atau sifat huruf isti'la yang tebal-tebal kayak gitu gimana sih? Kok suaranya bisa kayak gitu gitu. Kita kan kalau misalnya dengerin cuma lisan kayak ini kan belum kebayang ya. Jadi harus ada visual gitu, ada gambar atau ada video bahkan. Itu baru kita paham gitu. Nah, jadi teman-teman di sini biar nanti totalitas gitu ngajarnya, ngebinanya, coba aja cari tuh ini makhrajul huruf, sifat-sifat huruf beserta gambar atau visual videonya kayak gitu. Itu sih saran saya nanti. Ya, nanti pas ngejelasin tuh tahu harusnya kayak gini loh ininya, ujung lidahnya. Harusnya kayak gini posisi bibirnya, lidahnya dan lain-lain gitu. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nggak membingungkan. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanya sekarang atau 2 minggu lagi boleh. Oke, udah ya Min ya? Habis ini udah ya? Sip. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan